Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Rasyidah Muslim. Gimana nih kabarnya? Masih sehat dan semangat bukan? Untuk mendengarkan materi kita kali ini. Gimana juga dengan materi yang telah disampaikan sebelumnya? Sudah paham bukan? Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang konsep dasar pembelajaran tematik. Nah, kita akan belajar tentang ciri-ciri pembelajaran tematik, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik, implikasi pembelajaran tematik, dan landasan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri pembelajaran tematik. Beberapa ciri khas dari pembelajaran tematik antara lain, yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat-tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung pada anak. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, serta bersifat luas dengan adanya keterpaduan berbagai jenis mata pelajaran. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Ciri-ciri lain dari pembelajaran tematik yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, memisahkan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang keenam, bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Nah, yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya, dalam sebuah format keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan atau yang biasa disebut dengan joyful learning. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau perbedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Yang ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang kesembilan, menggunakan variasi metode dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kelebihan. Yang pertama, pengalaman dari kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran.
Yang ketujuh, pemahaman materi mata pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Kelemahannya yaitu menurut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, sehingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran yang mengaturnya, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua yaitu implikasi pada siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga akan membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak, dan penerapan pembelajaran tematik di sekolah dasar masih dapat menggunakan buku ajar yang sudah ada saat ini untuk masing-masing mata pelajaran, dan dimungkinkan pula untuk menggunakan buku suplemen khusus yang memuat bahan ajar yang terintegrasi. Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan. Susunan bangku peserta didik dapat berubah-ubah disesuaikan dengan keperluan pembelajaran yang sedang berlangsung. Yang kedua, dinding kelas dapat dimanfaatkan untuk memajang hasil-hasil karya peserta didik dan dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Selanjutnya, alat sarana dan sumber belajar hendaknya dikelola sehingga memudahkan peserta didik untuk menggunakan dan menyimpannya kembali. Implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam suatu pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multi metode. Misalnya, percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, atau bercakap-cakap. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar dan mengajar antara guru dan siswa di sekolah harus menekankan pada pengembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. B. Konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung atau yang biasa disebut dengan direct eksperimen sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, humanisme, berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, potensi, serta motivasi mereka. Yang kedua, landasan psikologis. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keleluasaan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa untuk mempelajarinya. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis tersebut adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pasal 9.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Sosial menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Nah, itulah video kali ini yang berisikan tentang ciri-ciri pembelajaran tematik, prinsip-prinsip pembelajaran tematik, kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik, dan implikasi pembelajaran tematik. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa komen dan subscribe. Dan kita akan belajar materi selanjutnya di video berikut ini. Sampai jumpa.